Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Sudirman Juwangi, selamat pagi. Bertemu kembali di pembelajaran Al-Quran dan Hadis, melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Sekarang masuk di fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting sebagai berikut. 1. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Kita selaku orang Islam, orang Muslim, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Maka kita wajib mempelajari isi Al-Quran agar kita mendapatkan petunjuk, pedoman dari isi Al-Quran tersebut, sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi Al-Quran yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Umpamanya kita baru galau, baru sedih, kita sebagai orang Islam itu harus meyakini Al-Quran itu bisa digunakan penawar penyakit tersebut. Kita baca setiap ba'da maghrib atau ba'da sholat subuh, insya Allah hati kita menjadi tenang dengan membaca Al-Quran tersebut. Bahkan kita yakini Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa kita lihat. Fungsi Al-Quran yang ketiga, sebagai kabar gembira dan peringatan. Maksudnya apa? Isi Al-Quran itu ada kabar gembira bahwa orang yang rajin ibadah, kita rajin menjalankan sholat 5 waktu, dapat kabar gembira, yaitu besok di akhirat kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga sebagai peringatan. Kita umpamanya anak-anak yang sering maksiat, tidak pernah ibadah, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada peringatan di dalam Al-Quran, besok akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, anak-anak SMP Islam Sudirman Juwangi yang masih belajar di rumah, jangan lupa ibadahnya, terutama ibadah wajib, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Kitab yang lalu apa saja? Ada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Dan yang terakhir ini adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang dahulu. Maka dengan kita sebagai orang Islam punya pedoman kitab suci Al-Quran, itu sudah sempurna, sudah benar. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ketika kamu membaca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, kamu akan mengetahui mana yang benar, mana yang batil.
mana yang dosa, mana yang mendapatkan pahala, itu akan mengetahui. Tapi kalau kamu hanya membaca tidak memahami isinya, ya sedikit-sedikit kamu baca artinya lah. Kan ada Al-Quran terjemahan, itu ada artinya, kamu pelajari di rumah, dibaca. Insya Allah kamu tahu sedikit demi sedikit mana itu yang hak, mana itu yang batil. Yang terakhir, fungsi Al-Quran adalah Al-Quran sebagai penerang, sebagai hidayah. Kita mungkin masih jauh dari ajaran Islam, maka dengan kamu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari petunjuk dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita jadi terang, tenang dengan adanya hidayah lewat Al-Quran tersebut. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pesan dari Bapak Guru, siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Dirman Juwangi, silahkan belajar yang tekun di rumah. Insya Allah nanti kalau sudah ada pengumuman kita bisa belajar tatap muka di SMP Islam Sudirman Juwangi. Jangan lupa simak video ini sampai akhir. Kemudian absen cukup kalian tulis di kolom komentar. Tulis nama lengkap kamu dan nomor absen. Sebagai bukti kamu sudah menyimak video yang Bapak Guru kirimkan. Nah, itu ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like. Ya. Terima kasih. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.